Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah, la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa ta'atihi la'alakum turhamun. Pemirsa, sahabat Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Allah masih berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kekuatan dan kenikmatan Islam, sehingga dengan nikmat dan kekuatan Islam kita akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak insyaallah. Dalam kesempatan ini tentu kita masih ada dalam suasana Ramadan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berinvestasi, berbuat baik untuk bekal kita di akhirat kelak. Sebagaimana kita pahami bahwa yang diwajibkan kepada kita adalah berpuasa atau saum. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita adalah saum. Tujuannya tiada lain la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti menjaga, memelihara dan berhati-hati, yaitu menjaga dan memelihara keimanan kita, menjaga, memelihara keyakinan kita, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah sediakan momen Ramadan ini, atau diwajibkan kepada kita saum ini supaya kita tetap menjaga keimanan kita. Nah, dalam kesempatan ini kita mengingatkan kembali iman yang mana yang harus kita jaga. Sebagaimana para ulama mendefinisikan bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama iqrarun bil lisan atau tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yaitu tasdik bil qalbi, meyakini, mempercayai, membenarkan dengan hati. Apakah cukup iman ini atau Islam ini hanya membenarkan dengan hati? Ternyata tidak. Karena apa? Karena harus iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Harus ada perkataan yang keluar mengikrarkan diri bahwa apa yang diyakini itu adalah benar adanya. Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran, ishhad bi anna muslimun, saksikan bahwa saya ini adalah seorang muslim. Ini adalah bentuk ikrar, bentuk ucapan, ikrarun bil lisan. Maka apa yang diyakini, apa yang dibenarkan, maka dikeluarkan dengan perbuatan. Apakah cukup dengan tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan? Ternyata tidak. Iman itu harus amalun bil a'dha'i, amalun bil arkan, yaitu harus mengerjakan dengan anggota tubuh, harus dibuktikan dengan amal. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka diwajibkannya saum ini adalah untuk menjaga 3 unsur itu. Menjaga keyakinan, kepercayaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sama-sama kita ucapkan, yang telah kita sama-sama ikrarkan di hadapan Allah. Dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Hadirin kaum muslimin, sahabat Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan satu persatu dari 3 unsur keimanan itu, yang pertama misalnya kita ambil dari unsur perkataan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 yang tadi telah saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sekaligus mengingatkan kepada kita, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Dan dari sebahagian orang itu ada yang merasa kagum, merasa takjub fil hayatid dunya, ketika membicarakan qauluhu fil hayatid dunya, ketika membicarakan kehidupan dunia. Seseorang ketika mengucapkan atau membicarakan tentang profesi, ngomongin tentang gaji, ngomongin tentang harta, ngomongin tentang mobil, ngomongin tentang rumah, ngomongin tentang harta kekayaan yang dimiliki, orang banyak yang kagum. Bahkan orang yang mengaku Islam sekalipun, seseorang yang mengaku Islam sekalipun, dia berbicara dengan lantang, berbicara dengan bagus tentang keislamannya, tapi hanya sebatas pembicaraan saja, tidak sampai kepada hatinya. Itu bukan merupakan salah satu unsur keimanan, atau bukan termasuk orang beriman kalau hanya sebatas omongan saja. Maka kata Allah, banyak orang yang kagum dengan kehidupan dunia ini, merasa takjub dengan kehidupan ini. Wa yushidullahu ala ma fi qalbihi. Namun Allah menyaksikan apa yang terdapat di dalam hatinya. Wa huwa aladul hisam, bahwa dia itu adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang menjadi musuh-musuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu adalah termasuk penentang yang nyata. Namun ketika berbicara, ketika ngomong, membikin orang menjadi takjub, membikin orang menjadi terpesona dengan omongannya. Nah, hadirin sahabat Darussalam rahimakumullah. Nah, iman itu ternyata tidak cukup dengan hanya pembicaraan yang menakjubkan saja, hanya omongan yang menarik saja, tapi ada unsur-unsur yang lainnya. Oleh karena itu, maka saum ini sebetulnya bagaimana bisa menjaga jangan sampai omongan-omongan ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, tidak sesuai dengan keyakinan yang tertanam di dalam hatinya. Misalnya ketika kita saksikan seseorang yakin dengan sholat, bahwa sholat itu adalah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahala dan siksanya sholat itu udah jelas. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka Allah akan berikan dia pahala yang sangat besar. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, bahkan orang yang meninggalkan sholat, Allah golongkan beserta orang-orang yang kafir. Bainana wa bainahum tarkus sholah. Antara kita orang-orang muslim, wa bainahum, dan mereka orang-orang kafir, tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tahu secara lisan, secara ucapan, tahu bahwa hukum sholat itu adalah wajib, dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan mendapat siksa, dan digolongkan menjadi orang-orang yang kafir. Tahu seperti itu, ucapannya tahu, tapi ketika apakah tadi sholat subuh sholat? Oh tidak. Nah, itu berarti hanya pengetahuan sebatas dalam ucapan saja.
hanya ada dalam pikirannya, hanya dalam otaknya saja, bahwa itu adalah kewajiban, bahwa itu harus dikerjakan. Tapi ketika masuk ke dalam amal, tidak terrealisasi, bahkan tidak terlaksana. Demikian juga yang lainnya. Al-Quran ini adalah bacaan yang dimana Al-Quran ini apabila dibaca satu huruf pun, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Satu huruf yang dibaca, Allah akan nilai menjadi 7 kali lipat pahalanya, dan bahkan berlipat-lipat ganda. Namun pada kenyataannya, apakah dibaca Al-Quran tiap hari? Belum tentu. Tahu iya, di dalam pikiran iya, tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dipahami dan apa dengan yang diyakini. Iman ini ternyata tidak bisa terpisah antara apa yang diyakini, dibenarkan dengan hati, dengan ucapan, dan apa yang dilaksanakan. Nah, dengan saum ini, sahabat Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah wajibkan supaya menjaga itu, menjaga keyakinan kita supaya tetap utuh, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam arti yakin terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Al-Qur'an diturunkan ini supaya jelas, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, supaya jelas dijadikan petunjuk, supaya dijadikan penjelasan dalam hidup, karena memang hidup ini menghadapi berbagai macam persoalan, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan itu kecuali hudan atau petunjuk yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Dan kebetulan, dan memang Allah Allah rancang sedemikian rupa diturunkan pada bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan dari Ramadan ke Ramadan yang kita alami ini benar-benar menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Islam, tuntutannya Al-Qur'an, dan kita bisa membacanya, memahaminya, mengkajinya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sampai memperjuangkannya, sehingga aturan Allah Subhanahu wa taala ini, Al-Islam ini, Al-Quran ini bisa nampak liyudhirahu ala dini kulihi, bisa nampak, bisa jelas, bisa zohir atas din yang lain, atas agama-agama yang lain yang ada di dunia ini. Karena itulah yang akan menjadi solusi hidup kita, karena kita sama-sama saksikan, kita sama-sama rasakan hidup ini adalah penuh dengan persoalan, dan persoalan itu akan bisa selesai kalau kembali kepada keyakinan kita, selaras dengan ucapan kita, dan selaras dengan apa yang diperbuat kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Darussalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.